Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita akan mempelajari bagian kelima dari apa yang kita miliki sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi apa yang kita miliki sebagai anak-anak Allah, bagian kelima, yakni ketaatan, ya. Kita buka Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19, saya akan bacakan Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hal yang menjengkelkan saya sebagai seorang orang tua adalah ketika anak saya tidak taat. Jadi kalau anak saya disuruh tidur, dia tidak tidur-tidur. Malam hari kalau dia disuruh mandi, dia tidak mandi. Kalau dia disuruh cuci piring, dia tidak melakukan. Lalu kemudian kalau anak saya disuruh untuk mengepel lantai, dia menunda-nunda dan dia tidak taat untuk melakukannya. Nah, itulah yang membuat orang tua menjadi jengkel, adalah ketika seorang anak tidak taat. Nah, demikian juga dengan Tuhan, ya. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan mencobai manusia itu dengan ketaatan untuk tidak makan buah terlarang. Tapi apa yang terjadi? Manusia tidak taat. Inilah yang menyebabkan hubungan antara Tuhan dengan manusia terputus, karena manusia tidak taat, manusia pertama, dan membuat manusia ada dalam keadaan dosa. Dan pada akhirnya semua manusia telah berbuat dosa, dan akhirnya mautlah yang menanti kehidupan kita. Bapak Ibu, permasalahannya adalah kita semua dilahirkan secara fisik di dalam keluarga Adam. Jadi ketika kita lahir, Bapak Ibu, tidak perlu lagi diajarkan tentang ketidaktaatan. Ketika kita dilahirkan, kita dalam kondisi tidak taat. Tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada ketika orang itu mulai sekolah, tidak taat pada sekolah, ya, ada pemberontakan dan lain sebagainya. Terlebih lagi dia tidak taat kepada Tuhan. Ini akibat dosa yang diwariskan oleh Adam kepada kita semua manusia. Manusia mempunyai karakter tidak taat kepada siapapun, ya. Manusia mau hanya hidup untuk diri sendiri, ya. Ini adalah tabiat dosa, dan pada akhirnya mautlah yang menantikan kehidupan kita. Kita terpisah dengan Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan mengangkat kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan menaruhkan Roh Kudus-Nya ke dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita percaya dan totalitas hidup kita untuk Tuhan, artinya menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita, maka penyerahan inilah yang memerlukan ketaatan mutlak, totalitas. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ada Roh Tuhan yang membuat kita hidup dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terlebih lagi kita taat kepada Tuhan, bukan taat dengan apa yang kita lakukan selama ini. Ketika kita masih berdosa, kita terikat dengan dosa. Tetapi ketika kita percaya Tuhan, Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, maka ada kemampuan, ada kemerdekaan untuk lepas dari kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Dan sudah barang tentu cirinya adalah kita taat dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Sering saya berkata, sering saya kasih ilustrasi ini. Apakah seorang pendeta boleh merokok? Apakah seorang pendeta
boleh minum minuman keras. Ya, buat saya minum minuman keras, merokok itu adalah halal Bapak Ibu. Kalau ditanya ini halal atau haram, itu adalah halal. Alkitab katakan 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi belum tentu berguna. Jadi merokok, minum minuman keras tidak saya lakukan. Karena apa? Karena tidak berguna buat saya. Dikatakan lagi, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperbudak olehnya. Saya taat kepada Tuhan bukan karena saya berurusan dengan halal atau haram, dengan apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya, tetapi terlebih lagi saya tidak mau diikat oleh dosa. Saya mau hidup merdeka sebagai anak Allah dan tidak lagi terikat dengan dosa. Caranya bagaimana? Caranya adalah saya taat kepada Tuhan. Bagaimana saya taat kepada Tuhan? Apakah ini usaha manusia? Bukan. Ini adalah usaha, bukan usaha kita, tetapi Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk taat kepada Tuhan. Manusia siapapun juga pada hakikatnya, ketika sekalipun dia ada di dalam Tuhan, tetapi kalau hidupnya mengandalkan daging, dia akan jatuh lagi ke dalam dosa Bapak Ibu. Tetapi kalau dia mengalami persekutuan dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, dan tahu bahwa dia adalah anak-anak Allah, dia punya kemampuan untuk berkata tidak terhadap dosa. Dan pada akhirnya dia taat kepada Tuhan. Bukan karena ada aturan halal atau haram kita tidak melakukan dosa Bapak Ibu, tetapi terlebih lagi kita taat kepada Tuhan karena ada Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, penting buat kehidupan kita sebagai anak-anak Allah adalah kita menyadari bahwa kita sudah lahir baru, bukan lagi hamba dosa, tapi kita lahir baru, hidup sebagai anak-anak Allah, punya mindset yang baru Bapak Ibu, yang dipengaruhi oleh Tuhan. Firman Tuhanlah yang menguasai, mempengaruhi kehidupan kita, dan terlebih lagi hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, bagian kelima dari apa yang kita miliki sebagai anak-anak Allah adalah ketaatan. Inilah kebanggaan kita Bapak Ibu. Kita bukan hanya punya relasi, tapi lebih daripada itu, kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya saya punya seorang pengerja atau katakanlah hamba itu tidak taat kepada saya, pasti saya kesal, ya. Pasti saya akan berhentikan hamba tersebut atau pekerja tersebut yang bekerja dengan saya. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita taat bukan karena usaha kita, tetapi ini adalah anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia taruh Roh Tuhan dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk hidup taat kepada Tuhan, bukan taat atau terikat dengan dosa. Inilah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, hidupnya tidak lagi diikat oleh dosa, tetapi hidupnya mengalami atau hidupnya terus-menerus taat kepada Tuhan, bukan karena usahanya sendiri, tapi anugerah dan kasih Tuhan tinggal di dalam kehidupannya. Terlebih lagi Roh Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya yang memampukan kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.